Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Nuryadi, mahasiswa PGMI semester 4 Universitas Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan menceritakan atau membahas tentang kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam ataupun kondisi sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian mengapa sih pada saat itu, pada zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad itu disebut dengan zaman Jahiliyah? Banyak sekali alasan-alasan yang dapat dijadikan pertimbangan mengapa disebut dengan zaman Jahiliyah. Seperti yang pertama alasannya yaitu karena masyarakat Arab ini tidak memiliki nabi. Kenapa tidak memiliki nabi? Dikarenakan jarak setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dengan jarak kelahiran Nabi Muhammad SAW ini jaraknya begitu lama sekali. Ada yang mengatakan jaraknya itu 571 tahun dan ada juga yang mengatakan 600 tahun. Jadi dengan jarak yang begitu jauh dan kondisi masyarakat Arab ini tidak memiliki nabi, alasan yang pertama ini dijadikan sebagai alasan pada saat itu disebut dengan zaman Jahiliyah. Selanjutnya alasan kedua kenapa pada zaman itu disebut dengan zaman Jahiliyah, dikarenakan mereka tidak memiliki pedoman ataupun kitab suci. Kenapa tidak memiliki pedoman? Karena setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil, keberadaannya tidak jelas. Tidak ada yang memastikan bahwa kitab Injil ini merupakan kitab yang asli ataupun tidak setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam oleh Allah ke langit. Kemudian alasan yang ketiga yaitu karena mereka tidak memiliki agama. Sudah sangat jelas karena menganut lagi pada alasan yang pertama, karena jauhnya jarak Nabi Isa dan Nabi Muhammad, jadi tidak ada agama ataupun kepercayaan yang sangat jelas untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang keempat yaitu tidak memiliki teladan yang membimbing mereka. Karena tidak adanya tauladan, tidak adanya pemimpin, tidak adanya pimpinan yang dapat membimbing mereka ke jalan kebaikan ataupun ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada zaman itu disebut dengan zaman Jahiliyah. Sebenarnya banyak sekali alasan-alasan yang dapat dikatakan sebagai kenapa pada zaman itu disebut dengan zaman Jahiliyah. Kemudian selanjutnya, secara umum masyarakat Arab ini terbagi menjadi dua kelompok. Sebagaimana kehidupan kita di zaman sekarang, ada yang hidup di gunung dan ada juga yang hidup di kota. Nah, kalau pada zaman itu ada penduduk kota atau bisa disebut penduduk hador atau hadori. Kemudian yang kedua, ada penduduk yang tinggalnya itu di gunung atau di gurun dan biasa disebut suku Baduy atau penduduk Baduy. Nah, kebiasaan-kebiasaan penduduk kota atau penduduk hador ini tempat tinggalnya menetap, kemudian pekerjaannya juga berdagang, dan juga sudah tahu nih cara mengelola pertanian dan sudah tahu cara bagaimana berdagang yang benar. Kemudian kebiasaan-kebiasaan penduduk gurun atau penduduk gunung ataupun penduduk suku Baduy. Kebiasaan-kebiasaannya adalah yang pertama seperti tempat tinggalnya masih berpindah-pindah dan juga pekerjaannya ini berternak. Selanjutnya sifat-sifat baik bangsa Arab. Nah, meskipun pada zaman itu, pada saat itu bangsa Arab ini dikenal dengan zaman Jahiliyah, namun dibalik semua itu bangsa Arab ini memiliki sifat-sifat yang baik. Seperti apa? Seperti yang pertama, masyarakat Arab ini memiliki sifat dermawan. Apabila mereka kedatangan tamu, namun mereka ini tidak memiliki harta apapun dan mereka ini cuma memiliki satu unta,
mereka ini masyarakat Arab rela menyembelih unta itu untuk memuliakan tamunya. Saking dermawannya masyarakat Arab. Kemudian yang kedua, sifat baik bangsa Arab yaitu suka menepati janji. Nah, bagi mereka masyarakat Arab, janji ini merupakan hutang yang harus dibayar. Yang ketiga, sifat baik bangsa Arab yaitu memiliki tekad yang sangat kuat. Nah, apabila mereka bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih, sangat sungguh-sungguh berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya. Kemudian selanjutnya, masyarakat Arab ini menjaga harga diri. Mereka ini rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat ini menyebabkan mereka menjadi sifat ataupun seseorang yang pemberani. Kemudian selanjutnya, masyarakat Arab ini memiliki sifat yang teguh pendirian. Jadi ketika mereka memiliki pendapat ataupun memiliki ide-ide ini, jadi mereka ini sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang terakhir, sifat baik bangsa Arab ini, jadi bangsa Arab ini dapat dipercaya. Jadi pada umumnya bangsa Arab ini jujur dan juga dapat dipercaya. Kemudian apa sih kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat Arab itu? Yang pertama, mereka ini menyembah kepada selain Allah, seperti menyembah kepada berhala, dewa, malaikat, jin, roh, ataupun mereka ini menyembah ke benda-benda langit seperti matahari, bintang, ataupun bulan. Kemudian kebiasaan mereka yang kedua yaitu percaya pada tahayul dan juga hantu. Dan juga selanjutnya seperti suka meminum minuman keras dan bermabuk-mabukan, hidup boros dan suka berpoya-poya, suka bermain judi, suka membuat persembahan kepada dewa-dewa, suka berbuat riba, ataupun membungkakan uang pinjaman. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh bangsa Arab pada saat itu. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat Arab pada waktu itu, pada saat pra ataupun sebelum datangnya Islam, bisa dikatakan sangat buruk sekali. Sangat buruknya yaitu dalam konteks akhlak ataupun tauhid. Meskipun mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan ataupun sifat-sifat yang baik, namun karakter baik mereka ini terkikis oleh sifat buruknya. Karena ada pepatah mengatakan 1000 kebaikan akan dihapus dengan 1 kesalahan. Jadi masyarakat Arab ini banyak sekali memang banyak itu kebiasaan-kebiasaan yang baik, namun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka ini lebih banyak dari kebiasaan-kebiasaan baik mereka. Nah, kurang lebihnya dari saya cerita ataupun sejarah tentang kondisi sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam seperti itu. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.